Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ruqyah yang dirahmati Allah. Di akhir pekan ini, program Ruqyah Trans 7 kembali menceritakan tentang mereka yang ingin mencari ikhtiar kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa Ruqyah, saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Wiwin, salah satu pasien Ruqyah. Ibu, sebenarnya kan Ibu sudah pernah di Ruqyah ya Bu ya dengan Ustadz Muhammad Faizar. Jadi kalau keluhan terbarunya ini apa Bu Wiwin? Keluhan terbaru saya itu kalau sore itu Mbak, kayak ada yang berjalan di perut. Udah di medis dicek, ternyata myom. Tapi nggak tahu 3 bulan ini kok langsung besar. Jadi suruh operasi tapi Bapak nggak bolehkan. Bapak menganjurkan Ruqyah dulu. Jadi gangguan-gangguan yang lama itu kita pernah diagnosa bahwasanya itu termasuk bagian dan ciri-ciri sihir ya. Nah, kalau memang betul itu sihir ya memang harus diperbaharui. Misalnya sama dukun atau orang yang minta sihir akan diperbaharui dan dibuat manuver-manuver baru. Adapun pendarahan seperti yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada salah seorang sahabiah, Hamnah binti Jahaz radhiyallahu anha, beliau mengatakan innama hadhihi raqdatun min raqadati syaitan. Ini termasuk bagian dari guncangan-guncangannya setan. Hentakan dari hentakan-hentakannya setan. Maka solusinya memang kalau memang ada sejarah kena gangguan, solusi yang paling tepat diruqyah terlebih dahulu. Terapi yang akan kita lakukan adalah air belerang ya. Maka kita mandikan nanti insya Allah, kita rendam. Lokasi terapi adalah kolam pancuran 3 di area Baturaden, Banyumas. Pemilihan lokasi terapi Ruqyah di dalam kolam dengan kandungan sulfur yang tinggi bukan tanpa alasan. Sulfur sejak dulu terbukti ampuh mengatasi beragam penyakit kulit, seperti halnya gatal-gatal yang diderita Ibu Wiwin. Kakinya diselonjorkan, bentuk huruf V. Faktanya, terapi Ruqyah adalah kombinasi dari pembacaan ayat-ayat Al-Quran, asupan herbal, pijatan, bekam, dan juga terapi medis yang semuanya tentu saja tidak bertentangan dengan syariat Islam. Aroma sulfur dan derajat panas langsung terasa ketika saya dan Ibu Wiwin masuk ke dalam kolam. Tak butuh waktu lama, ketika Ustadz Muhammad Faizar mulai membacakan ayat Ruqyah dan mencelupkan 1 jari di dalam kolam, Ibu Wiwin mulai menunjukkan reaksi yang mengejutkan saya. Tubuhnya bergoncang, terlebih ketika saya mulai mengusapkan air sulfur ke bagian matanya. Jin mulai terusik keberadaannya. Kalau misal gangguannya sering gatal tuh Mbak, biasanya mereka ada di pembuluh darahnya. Kasus-kasus seperti ini biasanya digunakan itu ya racun-racun atau serbuk-serbuk yang ditiupkan oleh para penyihir. Atau mungkin bisa jadi lewat makanan atau lewat minuman. Intinya kita rendam saja, nanti Mbak Hanida usap pakai 1 jari di antara kedua belikatnya di sini. Di bawah pengawasan Ustadz Muhammad Faizar, saya mulai mengusap pelan bagian di antara 2 tulang belikat. Menetralisirnya Mbak, untuk apa? Mendeteksi. Biasanya nanti kita cek saja itu diusap pelan di atas tulang ekornya. Biasanya disuruh kayak ada gerenjelan-gerenjelan itu ya. Kayak gajih pemirsa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه. Saya berpindah mengusap bagian tulang ekor Ibu Wiwin. Reaksinya semakin menjadi-jadi. Jin yang selama ini berdiam di alam raganya memberontak dan tiba-tiba gerak-gerik Ibu Wiwin pun berubah. Wasa'at murtafaqa. Nah, kayak kodok apa kayak ular. Ya pemirsa, adapun reaksi yang seperti kodok ya, yang kita saksikan sekarang ini, ada sebuah sihir yang mengajarkan untuk menggunakan darah kodok
sebagai perantaraan mengirimkan jin dan ilmu peletnya kepada wanita yang dituju. Ini bisa menjadi tanda dan juga petunjuk solusi apa yang hendak kita lakukan setelah terapi rendaman di air belerang ini. Di rumah, Ustadz Muhammad Faizar kembali melakukan proses ruqyah. Reaksi terjadi, Ibu Wiwin langsung terjatuh. Menurut cerita wanita berusia 43 tahun ini, ia terkena sihir yang awalnya bertujuan untuk mengobati penyakitnya. Namun, akibat jalan berobat yang salah, kini jin membelenggu Ibu Wiwin melalui sihir nazif. Nih, kita bisa lihat, Mbak, dia mengarah ke arah pintu gerbang. Karena memang di salah satu referensi para dukun, untuk melet korbannya itu akan menyiramkan sesuatu atau menaburkan sesuatu di area gerbang rumah khususnya. Kalau ibu ini istihadah, sukanya pendarahan, kita lihat tadi reaksinya itu seperti ini. Orang kepanasan. Ya, bukan hanya kepanasan, tapi ini sebuah isyarat. Itu maksudnya adalah supaya itu deras. Jin yang merasuk ke dalam raga Ibu Wiwin membuatnya merayap menuju gerbang rumah seakan mencari sesuatu. Namun, ketika Ustadz Muhammad Faizar menyiramkan air yang telah diruqyah, reaksi Ibu Wiwin menjadi lebih tenang. Ustadz Muhammad Faizar meruqyah kamar mandi. Dalam kasus Ibu Wiwin, buhul sihir kemungkinan ditempatkan di dalam lubang toilet. Ustadz Faizar, kenapa kamar mandi lagi Ustadz Faizar? Jadi yang namanya proses sihir ya Mbak, itu kalau misal orangnya tahu sihir itu sudah kelepas, itu biasanya ada di pembaharuan. Sihir punya masa expired. Kalau itu sudah habis masa berlakunya, selesai sudah. Kalau tidak diperbaharui. Bahkan itu bisa balik kepada orang yang menyihir atau kepada dukunnya. Oleh karenanya kadang para orang yang meminta sihir atau si dukun itu selalu memperbaharui. Dan mereka biasanya meminta denah lokasi rumah. Untuk kasus istihadah atau sihir nazif ya, mengeluarkan darah secara terus-menerus, biasanya yang dia tuju tidak lain dan tidak bukan pasti toilet. Makanya dari dulu sampai sekarang kita selalu WC yang kita tuju. Hanya saja yang tadi tambahan yang di depan ya, di depan gerbang, itu saya sudah insya Allah ada referensi khusus masalah ini. Karena kemungkinan jenis sihir yang seperti ini lebih cenderung kepada sihir ilmu putih. Untuk memulihkan kondisi pendarahan Ibu Wiwin akibat sihir, kini Ustadz Muhammad Faizar akan melakukan terapi sauna. Ustadz Muhammad Faizar mencampurkan semua bahan, mawar, melati, kemangi, serbuk bidara, dan al-uds atau minyak gaharu. Selanjutnya, Ibu Wiwin tinggal duduk di kursi yang telah dimodifikasi agar uap sauna bisa maksimal mengobati kondisi pendarahan yang dialaminya. Penting bagi pasien agar memperhatikan tak cuma dalam kasus sihir, karena ikhtiar kesembuhan harus tetap berdasarkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak melenceng dari Al-Quran dan Sunnah. Jika sedikit saja keluar dari syariat Islam, maka jatuhlah dosa syirik baginya. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah pemirsa, setelah kita lakukan sauna dengan bahan-bahan yang sudah disebutkan dalam kitab tadi, Ibu sempat muntah darah ya Bu ya. Dan sekarang apa yang dirasa? Perutnya bagaimana? Lega? Masih ada ganjalan? Sesek sedikit ya. Kalau tadi di muntahannya ada darah, Ustadz Faizar, itu artinya apa? Adapun muntahan darah ketika diruqyah, maka itu tanda bagus sekali. Bahwasanya jin yang selama ini bersemayam, khususnya yang ada di area kepala dan pikirannya, itu Allah keluarkan.
Proses ruqyah bisa dilengkapi dengan pijatan seperti yang saya lakukan untuk Ibu Wiwin. Tapi perlu diingat, semuanya tetap harus di bawah pengawasan orang yang ahli. Dan perlu dicatat juga bahwa penanganan kasus pasien ruqyah dan pasien biasa ada beberapa perbedaan. Nah, ini sudah reaksi ya pemirsa, bahwasanya ketika dipencet di titik refleksinya sambil dibacakan ayat ruqyah serta zaitun yang dicampur bidara itu membantu proses pengeluarannya. Ini yang selama ini bikin sesek Bu Wiwin ya. Ya pemirsa Ruqyah, kita sudah sampai pada tahap untuk memproses ikan gabus untuk bahan terapinya Ibu Wiwin. Ikan gabus punya banyak manfaat bagi tubuh, terlebih bagi pasien dengan kondisi gangguan sihir seperti yang dialami Ibu Wiwin. Kaku ya? Bismillah. Dalam kondisi ini, pasien dan keluarga sebaiknya tidak menyerah. Nggak boleh muntah, nggak boleh. Ayo ibu bisa, telan. Gimana Bu sekarang rasanya? Alhamdulillah enakan. Enak. Nah, pemirsa, para dukun dan orang yang minta sihir ketika tidak memenuhi sesajen ya untuk para setannya dan tidak memperbaharui sihirnya, maka biasanya setan ini akan menuntut balas. Dia dendam. Dan bahkan sihir ini akan Allah timpakan dengan kejadian serupa bahkan lebih parah kepada orang yang mengirim dan orang yang meminta sihir. Maka dari itu jangan pernah coba-coba main-main dengan sihir. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 102, "Wa yata'allamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum." Mereka itu mempelajari sihir yang dengan sihir itu tidak bisa memberikan manfaat bagi mereka dan justru malah memberikan madarat dan kecelakaan bagi para pelakunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan yang sempurna untuk Ibu Wiwin dan perlindungan yang sempurna untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Arsadani Allah iyyakum. Pasien berikutnya yang akan berbagi kisahnya adalah Hasna Nur Fatimah. Apa yang mau dibagi dan apa yang mau diceritakan dengan kami dan juga dengan Ustadz Muhammad Faizar? Beberapa hari lagi ini kan saya mau menikah. Sebelum saya memutuskan menikah itu, saya itu begitu apa ya, meyakinkan hati saya itu begitu sulit tuh. Pertama itu karena saya sudah pernah gagal dalam pernikahan saya yang pertama. Terus yang kedua ini, yang saya merasa aneh itu memang saya dari kecil sudah mengalami gangguan. Seperti saya sering dilihat berbagai macam penampakan, saya juga merasa ada hal yang aneh yang ganjal di hati saya, tapi nggak tahu itu apa gitu loh. Ya Ustadz, ini kenapa kondisinya Mbak Nos? Ini semua ciri yang sangat dominan ya dari orang-orang yang terkena gangguan masul iski. Masul iski itu gangguan jin yang memang dia itu cinta sama orang tersebut. Nah, gangguan yang jin yang asyik itu beda sama mencintai ya. Kalau dalam bahasa Arab cinta itu bisa dikatakan ahabba yuhibbu, itu cinta biasa. Tapi kalau asyik itu udah cinta buta. Apapun yang dia inginkan, dia bakal usahakan untuk mempertahankan orang yang dia cintai. Memang gangguannya kalau secara fisik itu akan terlihat jelas. Pertama kita lihat orang-orang yang kena jin turunan dan jin itu suka, dia akan serang area lambung. Ini paling pertama. Karena kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari, ketika manusia lahir yang pertama kali ditusuk lambungnya. Selain lambung, kalau ini sudah parah ya, ini akan memicu gangguan di jantung maupun di area rahimnya. Sehingga ada pendarahan, keputihan, kista, keguguran. Nah, itu kerjaan jin semua. Treatment pertamanya untuk Mbak Hasna apa Ustadz? Kita ruqyah. Kemudian nanti akan kita barengi dengan beberapa asupan yang mendukung proses ruqyah ini. Setelah mendengar cerita Hasna, Ustadz Muhammad Faizar langsung melakukan proses ruqyah. Bapak Mahali, ayah Hasna diminta turut menemani sebagai mahramnya. Selain menjadi mahram, Bapak Mahali juga akan menjadi indikator apakah Hasna terkena sihir saja atau sekaligus ada jin nasab atau jin keturunan yang mengisi raganya. Tak disangka,
Hasna yang kerap terkena gangguan, tetapi justru Bapak Mahalilah yang langsung tak sadarkan diri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am kuntum syuhada'a idh hadara ya Ustadz Muhammad Faizar langsung meruqyah ayah dan anak ini. min ba'di. Ketika ayat demi ayat dibacakan, jin yang bersemayam di dalam diri Hasna mulai tidak tenang. Terlihat dari air mata gadis berusia 24 tahun ini yang terus mengalir. Muslimun tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Proses ruqyah kedua setelah mengecek lewat sang ayah, kini saatnya Hasna diruqyah langsung oleh Ustadz Muhammad Faizar. Hasna hanya mengalami kerasukan secara parsial atau sebagian saja. Jin hanya menguasai gerakan setengah tubuh Hasna. Hanya saja saya perhatikan bagian tubuh Hasna di sebelah kanan terus bergerak, mengulangi gerakan yang sama. Kaki kanannya terus dihentakkan ke lantai. Di antara kondisi sadar dan tidak, tangan kanan Hasna terus bergerak dan seakan ingin mengejar Ustadz Muhammad Faizar. Iya, Ustadz Muhammad Faizar, ini kan Mbak Hasna sudah diruqyah, tadi Bapak juga sudah. Ini reaksinya beda-beda nih Ustadz, ini jadi pemaknaannya apa Ustadz? Ini menarik karena sepertinya kasusnya komplikasi. Pertama nasab. Kalau jin nasab ini yang biasanya menjadi sebagai wadah, jalan pembuka untuk gangguan-gangguan eksternal itu masuk. Nah ini mesti kita bersihkan dulu yang turun-temurunnya. Menariknya pemirsa, kita tidak hanya menemukan kasus jin nasab saja, tetapi ada indikasi gangguan sihir dari luar. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustadz Faizar, berarti untuk kondisinya Mbak Hasna ini terapi herbalnya pakai apa nih Ustadz? Untuk pendukung ruqyah kita pakai ketan ya. Ketannya ini kita peras, kemudian perasannya kita rebus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qila ya ardh. Surat Hud ayat 44 menjadi ayat yang dibacakan untuk asupan herbal pendukung proses ruqyah Hasna. Surat Hud ayat 44 menjadi salah satu bukti kekuasaan Allah akan pada zaman Nabi Nuh alaihissalam yang menyurutkan air banjir bandang setelah menenggelamkan kaum kafir pada masa itu. Dan dalam sebuah proses ruqyah, surah Hud 44 menjadi permohonan jika Allah bisa menyurutkan air yang begitu banyak, maka Allah akan lebih berkuasa untuk menyurutkan pendarahan pada tubuh manusia. Ibu pegang pinggangnya nggih. Sekalian saya ruqyah ibu dari belakang. Kali ini Ibu Nuryati, ibu kandung Hasna, turut dilibatkan. Sekali lagi, proses ruqyah tidak sederhana. Tidak semua dapat diselesaikan dengan cara yang instan. Keberadaan keluarga menjadi salah satu kunci penting tuntasnya sebuah proses ruqyah. Rasa ikhlas menjadi dukungan yang sangat dibutuhkan seorang pasien yang sedang diruqyah. Inna ilahakum lawahid. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bi zinatinil kawakib wa hifdhan min kulli syaitanin marid. La yasma'una ila al-mala'il a'la wa yuqdafuna min kulli janib duhuran wa lahum 'adabun wasib. Illa man khatifal khatfata fa'atba'ahu shihabun thaqib. Peluk bu anaknya. Lihatlah bagaimana jin yang mengambil kesadaran Hasna menolak ketika Ibu Nuryati memeluk dan memohon kesembuhan atas putri kesayangannya. Bentar lagi akan menikah insya Allah. Nah kamu sekarang keluar saja. Cepat keluar yang di kaki, tarik ke atas ke mulut. Tak ada yang menandingi kasih seorang ibu. Walaupun raga Hasna dicintai jin, kekuatan cinta dari Ibu Nurhayati dan Bapak Mahali menjadi kunci kesembuhan putri kesayangan mereka.
Rumah kediaman keluarga Hasna menjadi lokasi penelusuran ruqyah Ustadz Muhammad Faizar. Air yang telah dicampur serbuk bidara menjadi media. Begitu air ruqyah mulai disiramkan di bagian halaman depan rumah, kaki Hasna mulai bereaksi, menghentak ke tanah seakan mencari sesuatu. Ustadz terus meminta Hasna mengejar, mencari kemana jin bersemayam dan bersarang. Satu titik ditemukan, tepat di depan rumah. Diperkirakan, di bagian inilah buhul sihir ditaburkan. Ketika air ruqyah mulai disiramkan ke dalam tanah yang sudah digali, jin di dalam tubuh Hasna mulai merasa tidak nyaman. Kakinya seakan terus menolak. Meski tubuh Hasna lemas, jin sihir yang selama ini telah mengganggu kehidupannya berhasil dihilangkan. Alhamdulillah wa syukurillah. Kini, saatnya penyempurnaan proses ruqyah dengan terapi rendam. Air perasan jeruk nipis dan madu berguna untuk menetralisir suhu tubuh Hasna yang panas. Sementara air ramuan rendaman menjadi amunisi penarik racun-racun sihir yang selama ini membuat perasaan Hasna terus gelisah dan was-was. Ramuan rendaman ini dikenal dengan nama ramuan Dayak. Di luar proses ruqyah, ramuan Dayak dipercaya bisa mengobati berbagai macam penyakit, di antaranya liver, gagal ginjal, asam urat, dan darah tinggi. Inilah bagian dari penyempurnaan sebuah proses ruqyah bagi Hasna. Dan terakhir, hirupan minyak kasturi menjadi senjata untuk membuat hidup Hasna tenang dari gangguan jin zolim. Untuk pemirsa yang ada di rumah, bahwasanya untuk menanggulangi sihir ada pada kemantapan hati manusia dan kekuatan jiwanya. Karena hakikatnya seluruh jenis sihir, apapun itu, pasti akan menyerang di area kejiwaan manusia selain fisik yang mereka serang. Dan ingat, jangan pernah ragu, jangan pernah putus asa, karena sungguh Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 214. Am hasibtum, apakah kamu mengira antadkhulul jannata, akan masuk surga, walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, tidak atau belum pernah ditimpa dengan sesuatu yang pernah menimpa kaum-kaum saleh yang datang sebelum kalian. Massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah, sehingga mereka itu ditimpa dengan kegoncangan, dengan rasa pedih, sampai-sampai Rasul, para Rasul, dan juga orang-orang beriman yang menyertai mereka sampai berkata saking perihnya siksaan dan cobaan dari kaum kafirin, dari kaum kufar, yakni dari manusia maupun bangsa jin, sampai mereka tuh berkata, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah, karena saking parahnya siksaan mereka. Lalu Allah menenangkan dengan datangnya ayat 214 surat Al-Baqarah. Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah wahai hambaku, bahwasanya sesungguhnya pertolongan Allah itu amat sangat dekat. Arsadani Allah ayyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.